Mohon berhati-hati. Ya, 15 menit. Informasikan bahwa kita ada leader tim Racer. Ini karyawan teladan PLN. Paling fit. Ini pengusaha kita, Pak Adi, yang memutuskan untuk tidak jadi DNS.
kilometer 10. Kilometer 14 WS2 pakai pasar malam. Sholat subuh di sini. Duduk sini. Wah. Kilometer 16. Sudah 4 jam. Ada kena terang. Baru lewat WS2. Bagaimana tanjakannya? Tanjakan kedua. EG 623 masih kurang 400-an. Sekarang jam untuk CTV 33 kemarin secara umum race-nya bagus ya, rapi, seru, panitianya juga bagus, water stationnya mewah juga. Peserta ada 5.000 peserta dari berbagai kategori, dari 7K, 15, 30, paling banyak 30 itu 1.800 peserta. Tapi yang bisa sampai finish di bawah COT itu 1.500-an kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak itu 15K, itu sekitar 1.300 apa ya, kurang lebih segitulah, 1000-an, sekitar 1000-an, 1.300 kalau nggak salah. Terus yang 50K juga banyak juga, ada 1.000. Yang 80K ada berapa ratus gitu ya, 200 masalah. 100K juga, 100K cuma sekitar 100-an berapa gitu. EG cuman 1000 untuk yang 33K. Untuk yang 33K harusnya itu di brosurnya sih 32K, cuman dari Strava saya 33,5 ya, 33,5K, dan beberapa teman juga sama, kurang lebih segitu juga, 33,5, ada yang 34 malah. Untuk elevation gain itu di brosurnya 1024 meter, tapi di Strava saya 1100 lebih gitu ya. Beberapa teman juga sama 1100-an EG-nya. Walaupun EG-nya, jadi EG-nya cuma 1000-an, jadi saya nggak pakai tracking pole. Tapi ternyata walaupun EG 1000, cuman dia gradiennya tuh curam sekali, jadi tanjakannya curam sekali,
dan berturut-turut gitu, jadi nggak bisa habis. Berapa kilo itu tanjakan semua isinya, nggak ada yang nggak ada yang datar atau nurun dikit gitu. Jadi ada beberapa segmen, kalau 2 segmen itu bisa tanjakan terus gitu. Begitu juga turunannya itu sangat curam. Tadinya saya pikir saya bisa ngebut di turunan, ternyata karena sangat curam dan juga baru hujan, jadi becek, licin, harus hati-hati, nggak bisa cepet-cepet, dan antri pula. Ya ada satu segmen yang antri lebih dari 1 jam. Beberapa segmen yang lain juga antri, cuman nggak sampai terlalu lama sih, tapi lumayan antri. Di race ini pas lagi awal-awal itu HR saya sudah tinggi sekali ya. Jadi belum mulai aja, baru mulai latihan mulai pemanasan, HR saya sudah 130-an. Padahal baru jalan udah 130-an. Padahal biasanya kalau ya biasa latihan gitu ya, itu jalan paling baru HR baru 90 atau 80 bahkan bisa kalau lagi adem ya. Kalau udah ngebut dikit jalannya ya mungkin bisa 100, cuman jarang sih sampai 100. Tapi ini baru mulai sudah 130 baru jalan gitu ya. Yang ini mungkin karena evaluasi juga ya. Evaluasinya saya baru sampai di kota Jogja itu siangnya. Jadi kan kita start jam 2 pagi. Siang baru nyampe. Jadi siang baru nyampe dari Jakarta ke Jogja. Saya sengaja pakai naik kereta eksekutif, tapi biar nggak capek gitu ya. Tapi tetap aja sampai sana baru siang. Dan dari situ jadi saya turun di stasiun Wates. Saya naik Gojek sekitar hampir 1 jam lah naik Gojek ya. Lumayan panas juga itu siang hari di pantai kan. Kemudian sampai sana ambil respect, antri main lama tuh, nanti 1 jam ya. Saya sambil bawa tas tas besar gitu ya, itu lumayan menghabiskan energi. Kemudian saya penginapannya itu di tenda. Jadi 1 bulan sebelum race itu saya cari penginapan, ternyata sudah pada habis semua ya. Jadi ini pelajaran juga, lain kali harus booking tempat penginapan itu kalau bisa sih 2 bulan atau 3 bulan, bahkan mungkin lebih awal gitu ya, booking penginapan. Jadi pas 1 bulan sebelum race itu saya cari penginapan itu sekitar 20 kiloan lebih gitu ya. Perjalanan perlu 1 jam, sementara ya 1 jam ke race venue. Sementara saya startnya itu jam 2. Jadi kayaknya agak susah kalau terlalu jauh ya. Nanti ya makin kurang tidurnya. Jadi saya tidur di tenda, dapatnya tenda, dan dari sore saya siap-siap dulu, baru bisa istirahat tuh jam 8 malam lah. 8 malam baru bisa istirahat, itu pun nggak bisa ya, karena saya kan di tenda itu banyak, di sana ada banyak tenda sebelah itu juga peserta race juga sih sebenarnya, cuman mereka ya anak-anak muda ya, pada ngobrol, nggak istirahat. Jadi saya juga kemudian juga nggak jauh dari tenda saya itu ada acara apa gitu ya, mereka pakai speaker, aduh susah tidur sampai jam 12 malam itu. Dari jam 8 sampai jam 12 malam itu bangun berapa kali, susah tidur. Jam 12 saya akhirnya siap-siap aja, daripada nggak bisa tidur juga, siap-siap. Dan ya sekitar setengah 2 mulai berangkat dari tenda ke race venue. Race venue cuma 200 meter sih. Jadi di situ saya mulai jalan baru ketahuan HR saya tinggi ya, 130-an baru jalan. Mungkin karena startnya juga jam 2 malam gitu ya. Itu juga bikin pengaruh juga. Kemudian yang pengaruh juga adalah saya mulai H-2 itu juga sudah mulai susah tidur. Nggak tahu kenapa, mungkin karena terlalu excited ya. Jadi ini race trail saya yang baru mulai race trail lagi nih setelah 3 tahun.
terakhir saya nggak pernah ikut race. Terakhir saya 3 tahun yang lalu. Jadi ini cukup excited ya, atau excited atau nervous ya. Secara overall walaupun target waktu saya jauh ya dari yang tercapai, tapi saya cukup puas ya, karena saya juga sadar diri bahwasanya saya juga baru mulai latihan lagi. Saya baru mulai latihan sekitar 3-4 bulan lah. Itu pun masih di fase base building. Jadi intensitasnya sangat rendah. Saya jaga HR di bawah 126. Saya hanya latihan intensitas tinggi itu hanya 1 kali, yaitu 1 bulan sebelum race di pertengahan Januari. Ya, itu juga satu-satunya latihan trail saya. Sekitar 17 kilo, EG-nya 700-an. Jadi saya latihan baru sekitar 3-4 bulan dengan jaga HR di bawah 126, kecuali pas lagi trail run kemarin ya, yang sekali itu sengaja saya lost biar buat latihan juga menjelang race. Mileage saya sekitar 40 sampai 50 km per minggu ya. Long run saya juga nggak banyak-banyak, paling jauh itu long run cuma 16 kilo, tapi biasanya saya lakukan long run 2 kali langsung berturut-turut, Sabtu dan Minggu, bisa 16 sama 12 gitu ya. Targetnya tadi mau 16 tambah 16 gitu ya. Jadi saya long run paling cuma 2,5 jam. Saya memang belum sempat latihan yang intensitas tinggi untuk persiapan race secara khusus. Jadi memang masih dalam fase base building. Mungkin sampai 3 bulan ke depan saya masih fase base building. Itu nanti setelah itu baru saya akan latihan tambahin anaerobik untuk mempersiapkan race biar lebih agak ngacer dikit gitu ya. Biasanya lemot banget. Jadi secara overall saya cukup puas dengan hasil race ini, karena saya bisa finish ya 33K, membawa COT, dapat medali dan punya kualifikasi trail run 30K minimal. Dan itu bisa saya pakai untuk ikut race yang lebih jauh lagi ya. Cita-cita sih pengen ikut ultra ya tahun ini. Mungkin akhir tahun ini mudah-mudahan bisa ultra 50 kilo gitu minimal. Doain mudah-mudahan bisa tercapai ya cita-citaku. Cita-citaku. Untuk terrainnya atau medannya di CTC ini cukup beragam ya, cukup nano gitu. Jadi pas awal kita lari di aspal dulu sekitar mungkin 1-2 kilo ya. Habis itu kita ke 1 kilo ya kurang lebih, kemudian ke bukit dikit, trail dikit, kemudian masuk ke pantai. Di pinggir pantai itu seru juga tuh, lari sekitar 4 kilo di pesisir pantai, pas di pinggir pantai ya. Kadang ombak juga sampai ke kaki kita harus lompat. Kemudian juga kita harus menyeberangkan beberapa sungai kecil yang terbentuk dari air laut yang masuk ke dalam gitu. Kemudian seperti biasa nanjaknya ada yang aspal, kemudian turunan ada yang aspal, ada yang licin gitu ya, tanah lumpur. Wah seru deh pokoknya. Lumpurnya banyak banget, licin sekali. Saya nggak nyangka akan se ekstrim itu sih medannya di CTC ini. Saya pikir CTC trail yang paling gampang gitu, ternyata enggak juga. Nah di CTC ini karena terjadi karena medannya jauh lebih berat untuk tahun ini ya, karena baru hujan jadi sangat licin dan terjadi penumpukan peserta sangat banyak ya. Di kilometer 15 itu sampai 1 jam kita, dan itu juga masih harus antri juga. Akhirnya panitia menambah waktu COP dan COT ditambah 90,
1,5 jam. Nah, itu para peserta banyak yang optimis kembali, termasuk saya. Tadinya udah cukup pesimis apakah bisa finish di bawah COT atau enggak. Tapi ditamin akhirnya udah bagus. Nah, medan yang paling berat menurut saya itu di Gumuk Pasir ya. Di Gumuk Pasir itu itu segmen padahal cuman mungkin sekitar 4 kiloan lah Gumuk Pasir itu. Tapi di situ saya sudah kehabisan energi ya. Dan sepertinya akumulasi dari yang sebelumnya saya minumnya kurang. Jadi saya targetnya itu kan 1 jam itu 1 liter ya air. Akhirnya saya isi hanya di 1 WS. Saya pikir 1 WS itu kan sekitar 1 jaman kurang lebih. Jadi saya mengandalkan WS saja. Setiap WS saya isi 1 liter. Ternyata antar WS itu bisa lebih dari 1 jam gitu ya. Harusnya saya di setiap WS itu minum ekstra. Tapi ternyata tidak saya lakukan. Nah, itu akhirnya pas di Gumuk Pasir udah siang di jam 10-an, panas terik. Saya kurang air juga dan salahnya juga saya pagi itu nggak masukin makan berat ya, karena itu dari pagi sampai jam 10 itu saya cuma makan pisang sama kurma sama energy bar 1 ya. Harusnya saat di WS itu makan berat ya, karena di 2 WS terakhir itu kita disediakan makan berat sebenarnya. Cuman saya bahkan 3 WS terakhir kalau nggak salah itu ada makanan berat. Salahnya cuman karena saya ingin ngejar COP dan COT, jadi saya nggak mampir makan gitu. Saya hanya bekal pisang sama kurma aja gitu. Ya akibatnya di Gumuk Pasir udah kayak kehabisan energi. Jadi pelajaran mungkin nextnya kalau udah jam makan ya pagi itu harus makan sih, paksa aja makan sebentar aja. Karena daripada saya di Gumuk Pasir itu 4 kilo itu saya lama sekali. Harusnya ya nggak nyampe 1 jam, maksudnya Gumuk Pasir kelar ya. 1 segmen tuh 6 kilo, harusnya 1 jaman. Ini saya 1,5 jam maksudnya. Hampir 1,5 jam. Jadi sempat istirahat 2 kali. Istirahat duduk itu mungkin buat pulang di total mungkin bisa 10 menit lebih atau mungkin 15 menit ya. Saya berhenti juga ada sprinkle air itu, saya berhenti di situ karena sangat panas. Jadi total mungkin bisa 15 menit saya istirahat. Dan karena sudah sangat lemah, jalannya juga lambat sekali. Mungkin saya bisa pace 14-15. Jadi mendingan lebih baik kita makan dulu biar nggak perlu istirahat dan juga jalannya bisa lebih kencang, atau mungkin bisa lari gitu ya. Di segmen terakhir tuh saya cuma lari sedikit aja. Secara umum ya bagus ya, race-nya rapi. Secara umum race-nya rapi, meriah, seru. Di ulang tahun yang ke-10 ya CTC kalau nggak salah, ini spesial ya. Mungkin yang kurang cuman respectnya itu aja. Respectnya ngantrinya panjang sekali, mungkin karena terlalu banyak peserta dan juga saya juga ngambilnya pas di hari H sih ya. Ya malamnya jam 2 start, sore baru siang jam 2 siang baru ngambil respect. Itu antrinya minta ampun. Untuk panitia, marshal, semua volunteer ya, racer, dan selamat untuk para finisher ya, terutama yang ultra, kalian luar biasa. Sampai ketemu di race berikutnya, race trail berikutnya.